sehat semua ya. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu sebelum doa mulai. Berdoa selesai. Iya, kita akan masuk materi yang berikutnya nih Nak ya, yang ketiga. Jadi tolong kalian persiapkan buku dan pulpennya untuk mencatat hal-hal yang penting atau merangkumnya. Jangan lupa nanti kalian juga akan mengerjakan latihan soal sebagai evaluasi dari materi kali ini. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran SIMDIK atau simulasi digital. Iya, hari ini adalah pertemuan ketiga ya Nak ya, yaitu kita kompetensi menerapkan logika dan algoritma komputer. Pelajarannya adalah diharapkan nanti kalian akan dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari logika dan algoritma komputer, kemudian proses logika dan algoritmanya tersebut, kemudian bisa membedakan jenis logika dan algoritmanya, dan dapat menjelaskan komponen pendukung dalam logika dan algoritma tersebut. Oke ya, kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya kalian persiapkan buku catatannya agar kalian bisa mencatat mana yang penting atau bila perlu dicatat materi kali ini, supaya kalian juga bisa mereview kembali nanti tanpa harus melihat videonya. Jadi bisa kalian lihat catatan, tapi kalau mau lihat videonya juga boleh ya. Untuk materi yang pertama yaitu logika dan algoritma. Logika. Nah, dalam setiap keadaan, seorang manusia itu membutuhkan pola pikir yang logis. Nah, bagaimana berpikir logis itu? Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Selama dia masuk akal dan memenuhi hukum logika, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai logis. Ya. Logika berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Iya, kita sering menggunakan ya, aduh nggak pakai logika nih, nggak pakai akal pikiran. Jadi benar sekali. Jadi logika itu adalah hasil nalar atau hasil dari akal pikiran kita yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ya, ingat ya, logis di sini selama dia masuk akal dan memenuhi hukum logikanya, maka dia sudah dapat dikatakan logis ya. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan AI ini sekarang ini sudah banyak sekali digunakan ya, termasuk di handphone dengan menggunakan scan wajah, kemudian fingerprintnya ya. Itu sudah termasuk di penggunaan logika atau kecerdasan buatan tersebut. Nah, seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang bisa menilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Ya, logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Dan seseorang membutuhkan kemahiran bernalar secara logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Ya, jadi kita harus memiliki pola pikir yang logis, yang sesuai dengan logika, agar bisa menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang benar nantinya. Ya. Orang-orang atau para siswa-siswi yang logis ya, yang berpikir secara logis dan cerdas. Oke, salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Nah, kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah pola nalar deduktif dan yang kedua adalah induktif. Apa itu deduktif? Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus.
Jadi dari umum ke khusus itu disebut pola penalaran deduktif ya. Contohnya adalah umumnya semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian khususnya Sandi adalah siswa SMK. Maka kesimpulannya Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi dari umum ke khusus, dari semua ke khususnya yaitu Sandi. Berikutnya induktif. Induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Ya, contohnya khususnya Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khususnya Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil memuaskan. Khusus lagi, Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, karena penarikan dari khusus ke umum ya, diingat ya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, siswa di sini adalah Devi, Yuda, dan Tika. Mudah-mudahan kalian paham ya perbedaan antara deduktif dan induktif ya. Sekali lagi, deduktif itu dari umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum ya. Kita masuk ke algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari ketika seseorang melakukan aktivitas akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Berikut ini Ibu berikan contoh algoritma membuat tumis toge tempe. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, A. Siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, dan bahan lain yang diperlukan. Yang B. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. C. Panaskan minyak, masukkan semua irisan bahan. D. Goreng tempe sebentar. E. Tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. F. Aduk hingga semua bumbu meresap. G. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. H. Tumis toge siap dihidangkan. Nah, di sini algoritma membuat tumis toge tempe ini adalah jadi namanya algoritma kan urutan langkah-langkah penyelesaian secara logis. Nah, jadi langkah-langkah membuat tumis toge ini juga merupakan salah satu contoh ya. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan badan alir, pseudokode, dan bahasa pemrograman. Untuk algoritma yang mudah dibaca itu adalah dengan menggunakan bagan alir. Apa itu bagan alir? Kita bahas langsung ya. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, dari algoritma itu kita bisa bentuk bagan alirnya supaya bisa menjadi lebih mudah dibaca. Jadi tidak hanya tulisan saja seperti tadi yang Ibu buat ya, langkah-langkah. Simbol bagan alir. Nah, bagan alir itu tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Nah, berikut ini adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya, yaitu simbol dari bagan alir ya. Kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada simbol terminator yang pertama ya, simbol terminator. Nah, ini digunakan untuk awal dan akhir, start dan akhir atau end ya. Berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari dua label. Biasanya bagan alir ini menggunakan terminator, start, mulai, dan end atau akhir. Nah, kemudian lambang berikutnya yaitu persegi panjang, yaitu proses ya, menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Nah, yang berikutnya adalah seperti belah ketupat ya, yaitu keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi dan terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu iya atau tidak. Jika iya akan lanjut ke proses berikutnya, jika tidak apakah akan berhenti dan sebagainya. Seperti itu ya. Lambang subproses
Ya, bisa kalian baca di sini. Ada juga lambang untuk dokumen, simbolnya seperti map file ya, dokumen. Kemudian ada juga simbol data seperti jajar genjang. Nah, data ini terkait pada sebuah flowchart ya. Berikutnya ada data, gambar data tentang database. Nah, ini pemakaian database pada sebuah flowchart. Database itu adalah kumpulan file-file ya, kumpulan data yang dijadikan satu ke dalam suatu file disebut dengan database. Ya, ini lambangnya. Nah, kemudian tampilan atau display, simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Jadi outputnya itu berupa apa? Nah, ini tampilannya. Nah, berikutnya adalah kartu atau punch card. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Misalnya input memasukkan apa, nah simbolnya ini. Yang berikutnya adalah simbol penunjuk alir ya, flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Jadi bisa panah kanan kiri, atas bawah ya nak ya. Ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah. Berikutnya adalah simbol manual input atau masukan secara manual. Ini simbolnya ya nak ya. Ada juga manual operation, ada juga preparation atau persiapan. Nah, yang di bawah, paling bawah ini adalah konektor ya nak ya, on page reference atau on page konektor. Simbol ini untuk menghubungkan satu langkah dengan langkah lain. Nah, bikin flowchart itu biasanya tidak pendek ya nak ya. Biasanya kalau bila panjang maka dibutuhkan konektor atau penghubung ini. Ya, on page digunakan untuk titik awal. Off page, nah ini lanjutannya ya, ini adalah titik temu penghubung suatu langkah dari on page tadi dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Jadi itu on page itu halaman pertama, titik awalnya. Nanti di halaman berikutnya maka ada lambang off page ini sebagai lanjutan dari yang tadi gitu. Tandanya itu ya nak ya. Kemudian yang terakhir adalah simbol anotasi. Simbol ini merepresentasikan informasi deskriptif tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Ya, mudah-mudahan kalian semua paham tentang logika, algoritma, dan juga flowchart. Dan kalau kalian bisa searching di Google, boleh juga untuk menambah pengetahuan kalian ya nak ya. Dan selanjutnya kalian akan menjawab latihan soal dari ibu. Nah, seperti biasa, ini adalah kalian tulis baik soal dan jawabannya, kemudian kalian jawab di buku tulis. Jangan lupa beri nama dan foto kalian juga ya. Kemudian di grid fotonya kirimkan ke ibu seperti biasa ya nak ya. Kemudian nanti bila sudah kirimkan by WA ataupun by aplikasi ya. Silahkan, mudah-mudahan kalian paham materi kali ini, logika dan algoritma serta bagian alirnya. Semangat, selamat belajar dan jaga kesehatan ya nak ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.